Oke, baik. Berat. Morning, please take a seat. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin cek dulu. Kira-kira di kelas kalian, siapakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Ada siapa aja? Clara? David. Kemana Clara? Izin, kalau David? Akhir. Semoga teman kalian cepat sembuh ya. Jangan lupa juga kalau ada waktu, tolong dikunjungi teman kalian juga. Sekarang sebelum kita lebih jauh lagi, sekarang Bapak minta tolong dong rapikan sekitar kalian dulu. Yuk silakan dirapikan dulu. Sekarang Bapak minta tolong rapikan dulu yuk pakaian kalian. Yang perempuan mungkin yang belum dikunci, silakan dikunci dulu. Gimana perasaan kalian hari ini harus masuk? Capek? Ngantuk? Memang tidak selamanya apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti halnya hari ini ya, halnya hari ini, mungkin kalian berpikir sudah harus liburan, tapi kemudian kalian harus masuk ke sekolah, ya mungkin itu buat kalian tidak menyenangkan. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang tidak menyenangkan ini pasti ada nilai baiknya buat kamu. Jadi buat kalian, apapun kondisi yang kalian hadapi, sesulit apapun itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap jalani kegiatan kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian masih ada ingat apa materi sudah kita pelajari sebelumnya? Ada masih ingat? Bagaimana Shirley, maaf? Manusia purba? Terus kita belajar manusia purba untuk mengetahui asal muasal dari manusia itu sendiri. Bahwa kita percaya bahwa manusia itu nggak langsung ke manusia modern, tapi juga melalui tahap-tahap siklus evolusi yang mengikuti perkembangan zaman ataupun perubahan cuaca ataupun lingkungan sekitar. Kalian masih ingat dengan manusia praksara? Oke. Kalian masih ingat bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup? Kayak gimana caranya? Berpindah-pindah tempat. Oke, baik. Setelah itu? Bercocok tanam, oke. Berkelompok. Sedenter. Oke, baik. Manusia praksara itu kalau kalian ingat di materi sebelumnya, mereka itu dari awalnya itu food gathering ya. Masih ingat mereka masuk ke hutan, cari-cari, ambil, bawa pulang, makan. Kemudian yang kedua adalah mereka mulai semi untuk bercocok tanam ya. Namun ada satu hal lagi yang mungkin kalian lupa, yaitu bahwa manusia praksara itu mereka melakukan kegiatan perdagangan. Mereka juga berdagang ya. Nah itu terjadi pada zaman Neolitikum ya. Dan ya jadi materi yang lalu tersebut ternyata memiliki materi dengan apa yang kita akan pelajari hari ini. Memiliki keterkaitan. Sebenarnya apa sih Pak keterkaitan dengan materi yang kita akan pelajari ini Pak? Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan jalur rempah Nusantara. Jadi, kalau kalian ingat di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana manusia praksara itu bertahan hidup, baik dalam
food gathering, kemudian bercocok tanam, ternyata mereka juga melakukan kegiatan perekonomian tingkat lebih, yaitu dengan melakukan perdagangan. Dan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Perkembangan jalur rempah Nusantara. Pada pembelajaran kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dengan mempelajari materi jalur rempah Nusantara ini, diharapkan kalian mampu untuk menganalisis pengaruh rempah-rempah terhadap peradaban dunia. Iya, jadi tahukah kalian bahwa rempah-rempah itu punya pengaruh besar terhadap peradaban dunia? Kita akan coba gali lebih dalam di materi ini. Cakupan materinya apa sih Pak? Materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kalian akan mencari tahu mengenai bagaimana sih Pak kegiatan perdagangan masyarakat Nusantara pada masa itu, seperti apa kegiatan perdagangannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rute perdagangan yang terbentuk pada masa itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh rempah-rempah terhadap peradaban dunia. Kita akan coba gali lebih dalam lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah rencana kegiatan. Kira-kira kita mau ngapain sih Pak hari ini? Yang pertama adalah kita nanti ada asesmen diagnostik kognitif ya. Kemudian kita akan mengamati video. Setelah itu nanti ada diskusi kelompok. Kemudian ada juga presentasi kelompok. Kemudian nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita ada asesmen formatif kognitif ya. Setelah itu nanti kita akan ada penarikan kesimpulan ya. Dan berikutnya ada refleksi sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh lagi, silakan buka handphone kalian. Oke, baik, silakan kalian join. Sebenarnya cukup baik, walaupun masih ada yang kurang. Ya, berarti nanti yang kurang-kurang mungkin bisa ada tambahan materi ya, biar kalian bisa lebih memahami lagi ya. Sebelumnya, kalian ada yang tahu apa sih makanan asli Indonesia? Rendang, oke baik. Apa? Laksang, rawon, apa? Soipan. Sekarang pertanyaan buat kalian, siapa di sini suka makan burger? Pertanyaan buat kalian kembali, kira-kira dari mana sih asalnya burger itu? Apa? Dari Eropa ya? Oke, pertanyaannya buat kalian sekarang adalah kenapa burger itu ada di Indonesia? Apakah ada hubungannya dengan kegiatan perdagangan rempah-rempah? Mungkin bisa Charlie sampaikan. Untuk di perdagangan sendiri kan burger itu sampai ke Indonesia karena kalau orang Asia dulu pas mau supaya bisa diakui orang Barat sama bisa menjadi hubungan yang baik sama orang Barat, orang Asia ataupun negara-negara di Asia mau nggak mau harus bisa menerima kebudayaan Barat itu sendiri. Makanya juga heran kalau misalnya kita banyak banget mensanitasi karena orang-orang Amerika ini kan yang menang perang dunia kedua kan dari kubunya Amerika sama Cina kan. Nah, Amerika ini bilang kalau misalnya kalian mau bisa berdagang ataupun menjalin hubungan bilateral antar negara, kamu harus bisa menerima kebudayaan dari saya. Maka habis itu mulailah ngetren. Terus mengikuti perkembangan zaman, banyak banget kan penemuan-penemuan teknologi yang bisa kita temukan di Amerika. Nah, itu penemuan itu kan lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Terus negara-negara lain sama Amerika dipandang, oh negara kalian itu masih belum sampai ke titik negara saya. Jadi negara saya harus kasih ke kalian supaya mungkin bisa terjalin hubungan bilateral antar negara secara politik, secara ekonomi dengan baik. Jadi tidak heran mengapa banyak banget yang namanya orang-orang pada kayak gitu udah pakai produk Amerika. Dan juga ini karena faktor kolonisasi, kan Belanda itu kan dari negara barat kan, maksudnya dari daerah barat, terus dia datang ke Indonesia membawa kebudayaan seperti sepatu, membawa kebudayaan seperti pakaian untuk
pakaian atasan untuk wanita, seperti kayak dulu di Bali kita percaya bahwa ataupun orang-orang Bali tahun 1800-1700 mereka tidak memakai pakaian penutup baju untuk perempuan sama sekali. Lalu ketika si Belanda datang, itu kan dilihatnya, oh my god, kok ini tidak ditutup, padahal itu tabu di budaya barat. Habis itu para penjajah memberikan pakaian penutup atau enggak kain supaya orang-orang Bali menutup dadanya, terutama yang perempuan. Lalu itu menyebar juga ke daerah-daerah lain di Indonesia dan juga di Asia-Asia, di mana ketika orang-orang Eropa ini ingin mencari rempah, karena kan mereka kan apa ya, karena nggak subur, mereka nggak bisa bertahan kalau misalnya lagi perang, karena mereka emang dari segi hewannya tidak ada, dari segi makanan itu sedikit. Jadi ketika mereka ingin perebutan kekuasaan antar wilayah, mereka butuh tenaga yang lebih, jadi mereka mencari rempah. Lalu mereka tahu ternyata ada sumber rempah-rempah di Asia, mereka ke Asia. Dan ketika mereka ke Asia, mereka biasanya menyebarkan agama, menyebarkan kebudayaan, pakaian, dan bahasa, dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih buat Charlie. Untuk lebih jelas, Bapak akan tampilkan sebuah video buat kalian. Dari video tadi apa yang bisa kalian dapatkan? Bagaimana, Juan? Dari video tadi itu rempah-rempah asal Nusantara itu dicari oleh masyarakat dari berbagai tempat di dunia itu gara-gara aromanya yang unik, dan juga rempah-rempah itu bisa didapatkan di tempat-tempat lain. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan, Juan. Sekarang kita akan masuk kelompok. Masih ingat dengan kelompoknya kemarin? Tidak apa, silakan masuk kelompoknya dulu. Silakan yuk. Oh ya, Bapak akan berikan lembar kerja buat kalian dulu. Maaf. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di LKPD Bapak berikan kepada kalian. Oke. Mungkin sambil dibaca, sambil bisa kalian lihat juga ya di sini ya. Nah, sekarang ada permasalahan buat kalian ya. Sejak awal kemunculannya di muka bumi, manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka hidup berkoloni, saling melindungi, dan saling membutuhkan satu sama lain. Begitu halnya ketika manusia mencapai kecerdasan yang lebih tinggi, dalam memenuhi kebutuhannya, dimulailah kegiatan perekonomian, baik dalam tingkat yang rendah, yaitu barter, ataupun tingkat yang lebih luas lagi ya, seperti perdagangan dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya, kegiatan perekonomian tersebut terus berkembang, hingga kemudian mendorong munculnya hubungan perdagangan antar wilayah melalui jalur laut. Di Nusantara sendiri, terdapat komoditas yang sangat penting dan diminati oleh banyak orang, yaitu rempah-rempah. Permintaan terhadap rempah-rempah cukup tinggi, sehingga terjalinlah hubungan perdagangan yang lebih luas, yaitu dari Nusantara, Asia, hingga Eropa. Dalam perkembangannya, kondisi tersebut telah mendorong upaya penguasaan wilayah Nusantara oleh para bangsa Barat. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah analisis dan jelaskanlah bagaimana sih kegiatan perdagangan yang tercipta, yang sudah terbentuk pada masa itu, seperti apa sih? Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih Pak jalur perdagangan yang sudah terbentuk pada masa itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana sih Pak pengaruh rempah-rempah terhadap peradaban dunia? Oke, sekarang setiap kelompok pilih satu pokok fokus diskusi yang akan kalian diskusikan. Tolong tunjuk 3 orang anggota kalian untuk pergi mencari tahu informasi ke kelompok yang lain. Sampai sini cukup jelas? Silakan berpindah, yuk, silakan.
Sekarang kalian diskusikan dengan fokus tadi yang dipilih oleh kelompok kalian, ditugaskan oleh kelompok kalian, fokus diskusi itu. Nanti bakal kasih waktu. Setelah itu kalian akan kembali lagi ke kelompok inti ya, untuk mengerjakan dengan Canva itu ya. Aksara itu masyarakat Nusantara. Kalian bahas apa, Mas? Oke, kalian cari tahu ya bagaimana sih jalur perdagangan yang terbentuk pada masa itu, dari mana aja rutenya, sebagainya, cari tahu. Apakah pada masa praksara masyarakat Nusantara udah terjadi perdagangan kan? Sudah. Sekarang silakan kembali ke main grupnya yuk, silakan yuk. Presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Yuk silakan. Pagi. Apa yang telah kita lakukan tadi? Mereka ingin mengakui bahwa pertanyaan yang diberikan itu ada tiga, lalu untuk diterapkan dalam kesimpulan para untuk kesimpulannya itu sendiri akan diberikan kesimpulannya. Jadi ini pada masa praksara yaitu secara bentuk satu, posisi perdagangan antar wilayah dan tempat dengan masyarakat Nusantara. Nah, jadi pada masa praksara ini terjadi perdagangan antara masyarakat daerah tempat dengan masyarakat Nusantara. Lebih tepatnya itu pada abad ke-1 Masehi. Dan kemudian yang mereka bergabung itu antara lain kayu manis, pala, kayu cendana, paku batu, dan juga lainnya. Dan juga pada masa ini dan juga pada abad kedua, nah perdagangan itu dibawa oleh masyarakat dunia. Komunitas yang diperdagangkan pada masa ini juga tersebut antara lain kayu manis, pala, dan sebagainya. Dan pada masa Islam sekitar abad ke-7 Masehi, nah perdagangan pada masa Islam ini dibawa oleh pedagang Arab dan Muslim. Nah, komunitas mereka yang diperdagangkan itu antara lain juga rempah-rempah seperti pala dan besi dan juga hasil tambang seperti emas dan juga batu bara. Kemudian untuk nomor 2, saya adalah menjelaskan untuk perdagangan oleh Nusantara itu kita bahasa para muda dan juga baik, kemudian kalau perdagangan pertama pada dalam praksara itu perdagangannya itu kan sebelum pembahasan mengenai perdagangan kita itu mengenai perdagangan itu seperti apa sekarang. Jadi kalau untuk masalah praksara masih belajar para pengguna atau uang atau ini belum lalu untuk yang kedua itu pada yang awal kita bercoba mengerjakan dekat pulau dan akhirnya masalah nah ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan ketika saya berkunjung kepada kelompok kedua yaitu kelompok Sarah dan kelompoknya. Dan ini yang saya dapatkan menjadi sebenarnya penting. Tapi kalau misalnya ada yang sedikit terdapat ngomong waktu itu, ya itu ada juga seperti ini. Kalau itu terbentuk juga dalam perjalanan. Jadi selalu menggunakan perkara yang kalau yang saya nama itu saya dapatkan hasil dari kelompok. Saya dengan kelompok lain berbukti adalah dari lalu pada zaman Islam oleh karena terkenalnya pembangkitan dia itu juga berarti adalah 42 dia berarti secara mengeluarkan jadi juga seperti ini tapi mulai sampai ke lalu pada masa ini kita jadi hubungan antara ini kalau udah masuk pada zaman Islam ini udah sampai ke Eropa dan juga di Portugal. Kalau misalnya yang juga itu masih yang sekitar Asia doang. Dan yang perang pada zaman praksara itu seperti yang kita diceritakan pada poin pertama yaitu pada tempat ini itu masih sekitar sekitaran Nusantara ini belum terlalu luas. Jadi yang pertama itu luasnya hanya secara Nusantara, dan yang kedua itu sudah mulai luas dan mulai makin luas lagi dan itu sudah mulai sampai ke benua lain. Lalu untuk perdagangan Nusantara sangat dianggap bersama karena kalau itu merupakan utama yang kelompok kemudian Portugal dan Eropa.
beberapa itu perdagangan ada lain. Yang pertama ada jalur maritim, penerbangan yang menghubungkan berbagai negara dengan wilayah sekitarnya, jalur laut Pasifik, laut Selatan, dan juga jalur daratan. Lalu yang kedua jalur udara, udara paling jauh dua, memang ada jalur Pasifik dari jalur utara, dan juga jalur udara untuk menaikkan jalur laut, bukan kapal lain, dia berbagai wilayah, jadi dikarenakan oleh faktor pelabuhan dan orang-orang sudah mulai menggunakan jenis kapal dan orang-orang untuk jalur maritim itu sendiri lebih sekarang di lautan sendiri menjadi mulai itu lalu kalau di udara yang jalur udara itu yang kayak cuma satu pulau aja ataupun yang masih wilayah yang tidak dipisahkan oleh pulau lalu kita yang bisa semuanya. Nah untuk jalur udara itu sendiri kita bisa tahu bahwa berkaitan jalur udara itu sendiri banyak banget kayak orang-orang Eropa dan orang dari negara lain yang pengen ke Nusantara dan mulai menjadi penjajahan itu jalur udara ini menyebabkan yang ada datanya kemajuan. Tangan dong. Untuk diskusi hari ini sudah cukup baik ya jawaban kalian. Tepuk tangan dong. Namun masih ada kekurangannya itu mengenai menganalisa contoh dari pengaruh terhadap peradaban dunia ya. Kalian kurang bisa memberikan contoh yang lebih spesifik lagi ada apa aja. Tapi itu cukup baik untuk kalian. Sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi sudah Bapak berikan ini ya. Silakan buka kembali handphone kalian. Hasil tes ini kita bisa melihat bahwa kalian cukup memahami materi yang Bapak berikan pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta setiap kelompok untuk memberikan kesimpulannya. Silakan kelompok 1. Jadi kesimpulan saya bahwa perdagangan itu melakukan perdagangan karena kita mau lebih membutuhkan akan hidupnya. Lalu perkembangan zaman bahwa Indonesia kan dari awal ke tahun ini pengen banget kayak berkembang lebih besar ataupun berkembang lebih baik. Nah, mau nggak mau mereka itu harus dicari sumber-sumber yang bisa membuat mereka lagi. Salah satunya adalah rempah-rempah ataupun perdagangan seperti ekonomi seperti apa. Lalu perdagangan ini kebanyakan kan mengenai perdagangan rempah. Nah, perdagangan rempah ini awalnya itu hanya orang-orang kan dari manusia kasara mereka perdagangan. Tapi sekarang itu kan ada perkembangan dan gak langsung kayak bagus, gak langsung kayak menilai uang karena kan mereka mesti tahap supaya bisa mencapai perdagangan antar dua untuk sebagaimana. Pertama kan kita bisa dari pada zaman Nusantara bahwa siklus perdagangan Nusantara ini masih berada di Nusantara Indonesia. Dan dengan pedagang-pedagang dari India, lalu yang sudah mulai ada nih campur tangan dari negara-negara bangsa-bangsa lain, bangsa Persia, Arab dan bangsa sejarah dan lain sebagainya, dan itu membawa yang namanya
agama membawa yang bahasa lalu kebudayaan yang akan berakulturasi dengan Indonesia ini sendiri atau dihantarkan di dalam ada aliran Islam mulai masuklah agama Islam mulai masuk melakukan pada Arab lalu bisa pada Arab dan lain sebagainya kemudian suatu kebudayaan baru dan kita bisa melihat bahwa perjalanan ini kan disebabkan oleh beberapa jalur. Yang pertama ada jalur margin. Jadi untuk dari asal muasal dari semua perjalanan itu yang mulai dari antara pulau itu biasanya itu dimulai dulu dari jalur maritim. Nenek moyang kita sebenarnya adalah nenek moyang sangat baru ataupun sangat hebat. Kenapa sangat hebat di zaman seperti itu di zaman praktara sudah terpikir untuk membuat yang namanya perahu. Mungkin mereka langsung membuat perahu yang namanya rakit, lalu mereka hanya bisa menjangkau daerah-daerah saja lalu berkembang hingga ke kapal-kapal. Lalu ada yang suatu daerah menjadi secara tahu bahwa kita perdagangan di masyarakat itu sudah ada melalui lautan. Misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan Jawa Timur itu kan lalu pun yang namanya perahu. Lalu ada yang namanya cerita ini lebih spesifiknya ini bakal mempengaruhi perekonomian dunia. Kenapa bisa demikian? Karena perekonomian dunia ini kita untuk jalur kayak misalnya nih zaman sekarang aja kalau kita mau ekspor impor itu pasti lewatnya pelabuhan. Kenapa lewat pelabuhan? Dan jarang banget yang namanya lewat pelabuhan karena kalau kita turun ke kapal itu sendiri bisa menampung sampai berpuluh-puluh atau nyampe transport. Makanya orang-orang itu kalau dari pelabuhan pasti berpikir wah udah lama makanya zaman sekarang kalau misalnya orang yang suka ekspor itu terkenal mereka kaya. Nah, jadi dari jalur cerita ini ada hubungannya dengan jalur darat dan juga lautan. Misalnya nih, saya kasih contohnya orang Eropa ingin rempah-rempah dari Indonesia dan orang Indonesia ingin teknologi dari Eropa. Nah awalnya ini pasti bakal adanya kapal melewati kapal lalu kapal laut lalu nanti kan ketika teknologi yang baru sampai Indonesia itu disebar luas saja lalu terus darat bisa memakai kendaraan. Bagaimana dengan nilai-nilai pembelajaran bisa kalian ambil dari materi kelompok kamu? Ini nilai-nilai pembelajaran yang bisa diambil dari kelompok ini ataupun sistem dari kelompok ini kita bisa lebih mengenal yang namanya sejarah. Kita bisa lebih mengenal misalnya kita untuk dalam ini yang ketika kami ternyata masuk sejarah yang pertama dan kedua ternyata ketika kita itu lebih dalam ternyata ada banyak sekali sejarah-sejarah apapun kayak kalau kenapa kita bisa menikmati apa yang ada di kelas kita ataupun di Indonesia ini misalnya kayak kayu ini ternyata kayu kita ini ternyata dari terjadi dari Jepara dan ini pasti ada hubungannya dengan sejarah dan kita bisa lebih memahami lalu untuk nilai-nilai bisa kita ambil kita bisa lebih baik bisa lebih menghargai sejarah bisa lebih kritis terhadap sesuatu hal yang lebih mengembangkan pola pikir kita dan juga inovasi dan juga kreativitas kita dan dalam mengembangkan bangsa kita dan juga mengakui kata-kata kita bisa lebih daripada hal yang kita lakukan. Baik, tepuk tangan dong buat Cherry dong. Oke, iya sudah sangat baik sekali. Jadi pada intinya bahwa memang iya perdagangan jalur rempah itu yang sudah terbangun dari masa yang lalu itu ternyata memiliki dampak besar terhadap peradaban yang kita miliki saat ini. Pakaian kalian bisa sekolah, makanan kalian itu sedikit banyak berpengaruh dari jalur rempah yang terbangun dari masa yang lalu. Sampai sini cukup paham? Oke, baik. Untuk materi berikutnya kita akan bahas mengenai masuknya pengaruh India ke Indonesia ya. Oke, baik. Stand up. Attention please. Well.
Jumpa. Jumpa siang.